Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahelia Rinita Takin Allah dari Prodi Teknik Perminyakan kelas C dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum fisika dasar bandul matematis. Yang pertama, abstrak. Gerakan bandul matematis merupakan salah satu bagian dari gerak harmonis sederhana. Percobaan dapat dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar, seperti batang atau tali, bola, panel pintu, dan penggunaan alat ukur atau mistar dan busur derajat. Cara kerja bandul matematis bekerja bolak-balik melalui titik kesetimbangannya atau gerak osilasi dan berkaitan dengan adanya nilai frekuensi, periode, dan percepatan gravitasi. Kata kunci bandul matematis, osilasi, frekuensi, periode, dan percepatan gravitasi. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Bandul matematis adalah sistem fisika sederhana yang terdiri dari massa yang tergantung pada sebuah tali sehingga dapat berayun bebas bolak-balik di bawah pengaruh gravitasi. Ketika bandul dipindahkan dari posisi diamnya, maka bandul mengalami gaya pemuli. Bandul matematis digunakan untuk mempelajari osilasi atau ayunan. Tujuan untuk menentukan nilai periode ayunan bandul matematis, untuk mengetahui cara kerja bandul matematis, mengukur percepatan gravitasi, mengetahui cara pengungkapan hasil pengukuran. Permasalahan. Yang pertama, bagaimana memahami asas kerja bandul matematis? Yang kedua, bagaimana cara menentukan percepatan gravitasi dengan periode ayunan sederhana? Yang ketiga, bagaimana mengungkapkan hasil pengukuran? Bab 2. Dasar teori. Bandul matematis adalah alat yang paling sederhana untuk digunakan dalam praktikum menentukan nilai gravitasi bumi. Gerak harmonik sederhana adalah gerak periodik dengan jarak yang ditempuh selalu sama atau tetap. Besar gaya gravitasi dipengaruhi oleh benda dan jarak di pusat bumi, sehingga besarnya percepatan gravitasi di setiap tempat berbeda. Besarnya percepatan gravitasi akan berbeda untuk setiap panjang tali, periode, dan jarak pusat massa yang berbeda. Pendulum. Pendulum adalah sebuah bola yang digantung di ujung tali dan dapat bergerak bolak-balik secara periodik karena gaya gravitasi. Teori bandul matematis digunakan untuk memahami dan memprediksi perilaku bandul dalam berbagai konteks seperti pada jam tangan dan pengukuran kecepatan. Bab 3. Metodologi. Flowchart. Yang pertama, mulai. Yang kedua, tentukan panjang tali dan sudut awal dari bandul. Selanjutnya, hitung percepatan gravitasi. Selanjutnya, hitung periode bandul menggunakan rumus T sama dengan 2V. Selanjutnya, hitung frekuensi bandul. Yang selanjutnya, tentukan amplitudo gerakan osilasi bandul. Yang selanjutnya,
inisialisasi waktu. Yang selanjutnya, mulai simulasi gerakan bandul. Hitung sudut bandul pada waktu menggunakan rumus sudut osilasi bandul. Hitung posisi X dan Y bandul pada waktu T. Tambah waktu dengan langkah kecil. Selanjutnya, ulangi langkah A hingga C hingga waktu mencapai nilai tentu atau gerakan dihentikan. Selesai. Alat. Yang pertama ada tiang statif, kedua tali, ketiga mistar, keempat busur, kelima bola atau bandul, keenam stopwatch. Prosedur kerja. Bandul digantung pada tali dengan panjang tertentu. Yang kedua, bandul disimpangkan dengan sudut tertentu dari titik kesetimbangan. Yang ketiga, bandul dilepas dan dihitung waktunya untuk 50 ayunan. Yang keempat, bandul dilepas dan dihitung frekuensinya dalam waktu 5 menit. Yang terakhir, diulangi antara 1 sampai 3 untuk dua ukuran tali dengan panjang berbeda dan dicatat hasilnya. Pengolahan data. Di sini ada data 1, data 2, dan data 3. Data 1. L ini adalah panjang tali. Ini theta adalah simpangan dan M adalah massa. Bab 4. Analisis data dan pembahasan. Analisis data. Di sini ada 3 tabel, tabel data 1, tabel data 2, dan tabel data 3. Di sini panjang tali ada 0,1, 0,2, 0,3, dan berikutnya. T adalah waktu yang diperlukan bandul, T kuadrat, theta, T, massa, dan T. Perhatikan sendiri. Ini adalah grafik. Yang pertama ini ada hubungan antara L dan T kuadrat. Dan yang kedua ini hubungan antara theta dan T. Yang ketiga hubungan antara massa dan T. Dan yang terakhir hubungan antara panjang tali dan T. Perhitungan regenerasi linear. Dan ini adalah jumlah panjang tali T kuadrat, L kuadrat, L dan T kuadrat. Di sini penyelesaiannya. Ini adalah rumus penyelesaian. Kurang paham guys. Pembahasan. Setelah menganalisis data yang diberikan, dapat diketahui bahwa pada data 1, yaitu panjang tali 0,1 m sampai 1 m dengan sudut 35 derajat dan massa 0,8, dapat disimpulkan bahwa semakin panjang tali, maka periode yang didapatkan semakin besar. Data 2. Dengan panjang tali 0,5 m dengan sudut 8 derajat dan massa 0,8, didapatkan data bahwa semakin besar sudut simpangan, maka periode yang didapatkan semakin besar, tetapi tidak pasti. Data 3. Dengan panjang tali 0,8 dengan sudut 25 derajat dan massa 0,1 sampai 1, dapat dilakukan bahwa semakin besar massa dengan tali dan sudut tetap didapatkan periode yang naik turun atau tidak stabil. Pada perhitungan regresi linear, didapatkan jumlah nilai dari 10 data dan dilakukan penyelesaian untuk mencari persamaan
Y sama dengan A, X tambah AO. Untuk mencapai A1, dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus yang sudah tercantum pada 4.2 dan didapatkan A1 sama dengan 4,14. Setelah mendapat A1, dilakukan lagi pencarian AO dengan menggunakan rumus yang ada di M4.2 dan didapatkan AO sama dengan 0,012. Didapatkan juga persamaannya sama dengan 4, jadi 52 X ada X ditambah 0,0182 juga persamaan percepatan gravitasi G sama dengan 4 V kuadrat per 1, maka G 4 kurung 3,14 kuadrat per 4 4,1452 sama dengan 9,500 45. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Dari hasil praktikum yang telah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin panjang tali yang digunakan dalam ayunan tersebut, maka semakin lama atau banyak waktu yang diperlukan untuk berosilasi atau bergetar. Selain panjang tali, ada faktor luar juga yang mempengaruhi, yaitu ketelitian, cara praktikan pada saat percobaan, misalnya pada saat pelepasan bola. Apabila tidak sama caranya pada percobaan pertama dan kedua, maka hasil yang akan didapatkan akan berbeda. Saran, sebaiknya kita melakukan percobaan secara berulang-ulang karena jika hanya satu kali percobaan, tingkat ketepatan akan berkurang. Saat praktikum, usahakan untuk melakukan secara perlahan agar lebih mudah, harus lebih teliti ketika melakukan percobaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Dari presentasi ini mungkin masih kurang sempurna. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Jangan bertanya karena saya juga bingung. Terima kasih.